Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguguran, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (TETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Pada Desember tahun 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer dua Belanda yang terjadi di Yogyakarta, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. 2. Pembantaian Santa Cruz. Pembantaian Santa Cruz adalah peristiwa penembakan kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro-kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz Dili, pada tanggal 12 November tahun 1991. Di tengah pendudukan Indonesia di Timor Leste, peristiwa ini diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur. Pada bulan Oktober tahun 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas rencana kehadiran Jill Joliffe sebagai anggota delegasi itu. Joliffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin. Pembatalan ini menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro-kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa yang pro-kemerdekaan. 3. Pasukan Taliban meninggalkan Kabul. Gerakan Taliban adalah gerakan nasionalis Islam Sunni pendukung Pashtun yang secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan sejak 1996 sampai 2001. Kelompok Taliban dibentuk pada September tahun 1994, mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kelompok ini karena kejahatannya terhadap warga negara Iran dan Afghanistan. Taliban melakukan berbagai aksi pelanggaran HAM di Afghanistan. Kelompok ini mendapat pengakuan diplomatik hanya dari 3 negara, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi, serta pemerintah Republik Chania Ikaria yang tidak diakui dunia.
Anggota paling berpengaruh dari Taliban adalah Mullah Mohammed Omar. Mullah sebagian besar belajar di madrasah di Pakistan. Gerakan ini berasal dari Pashtun di Afghanistan, serta provinsi perbatasan barat di Pakistan, dan juga mencakup banyak sukarelawan dari Arab, Eurasia, serta Asia Selatan. 4. Pembukaan Asian Games 2010. Asian Games 2010 adalah kegiatan multi-olahraga yang diselenggarakan di Guangzhou, China dari tanggal 12 sampai tanggal 27 November tahun 2010. Guangzhou adalah kota di China yang kedua kali untuk tuan rumah Olimpiade, setelah Beijing pada tahun 1990. Sebanyak 9.704 atlet dari 45 komite Olimpiade Nasional berkompetisi dalam 476 pertandingan dari 42 olahraga. Upacara pembukaan dan penutupan digelar di sepanjang Sungai Pearl di Pulau Haixinsa, dan merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa upacara pembukaan untuk acara olahraga besar tidak diadakan di dalam stadion. Perolehan medali akhir dipimpin oleh China, diikuti oleh Korea Selatan di posisi kedua dan Jepang di tempat ketiga. China menetapkan rekor permainan baru dengan 199 medali emas. Selain itu, peraih medali emas tunggal putra bulu tangkis Lindan terpilih sebagai pemain paling berharga. Presiden Dewan Olimpiade Asia Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah memuji permainan pemain luar biasa. 5. Lahirnya Das Crawford, aktor, produsen film. Pria kelahiran Liverpool, Inggris ini memiliki latar belakang yang buruk pada masa kanak-kanak dikarenakan keluarganya yang berantakan. Tetapi hal ini membuat Das menjadi pria yang gigih. Das pernah bergabung dengan Angkatan Udara. Selain itu, dia juga pernah bermain di National League Basketball (UK). Bahkan sempat menjadi peringkat 10 dunia sebagai petinju amatir. Di dunia entertainment, Das Crawford merupakan aktor dari film Blade 2 di tahun 2002 dan menjadi co-eksekutif produser di film TKO tahun 2007. 6. Lahirnya Chok Simbara, seorang aktor senior Indonesia. Chok Simbara adalah seorang aktor senior dalam dunia akting Indonesia. Wajahnya kerap menghiasi dunia film sejak 1970-an. Dengan sejumlah perannya di TVRI hingga berlanjut sampai saat ini. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, tanggal 12 November tahun 1953 itu menamatkan SMA pada 1973 dan melanjutkan di LPKJ. Chok mendapatkan sejumlah peran dalam film-film Ku Gapai Cintamu yang dibintanginya bersama Yeni Rahman, Roy Marten dan Leni Marlina. Disusul kemudian para perintis kemerdekaan dan petualangan-petualangan. Seiring perjalanan waktu, Chok Simbara saat ini banyak mendapat 7. Lahirnya Setia Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar. Dr. Andes Setia Novanto lahir pada tanggal 12 November tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah politikus asal Jawa Barat, Indonesia, yang diusung oleh Partai Golkar. Ia menjabat Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019. Dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga masa jabatan 2019 sebagai perwakilan Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur II, yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba. Namun pada tanggal 16 Desember tahun 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI terkait kasus pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT Freeport Indonesia.
Ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode tahun 2016 sampai tahun 2017. 8. Lahirnya Sondang Hutagalung, aktivis HAM. Sondang Hutagalung lahir di Bekasi, Jawa Barat tanggal 12 November tahun 1989, meninggal di Jakarta, tanggal 10 Desember tahun 2011 pada umur 22 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, yang tewas pada sekitar pukul 17.45, tanggal 10 Desember tahun 2011. Setelah membakar dirinya pada Rabu sore tanggal 7 Desember tahun 2011 di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi pembakaran diri ini karena kekecewaan yang mendalam terhadap ketidakadilan dan kemiskinan yang menghimpit masyarakat dan bangsa Indonesia. Sondang menjabat Ketua Himpunan Aksi Mahasiswa Marhaenisme untuk Rakyat Indonesia yang aktif dalam kegiatan Sahabat Munir. Di mata teman-temannya, Sondang adalah aktivis yang sering terlibat dalam upaya advokasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 9. Hari Ayah Nasional Indonesia. Hari Ayah adalah hari untuk menghormati kebapaan, ikatan ayah, serta pengaruh ayah dalam masyarakat. Di Indonesia, Hari Ayah dirayakan pada tanggal 12 November dan bukan hari libur umum. Hari Ayah di Indonesia pertama kali dinyatakan pada tahun 2006 di Balai Kota Solo, dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang-orang dari komunitas dan lintas agama. Sementara di Amerika, dan lebih dari 75 negara lain, seperti Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Turki, Pakistan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Filipina, dan Hong Kong, dalam Hari Ayah atau Father's Day dirayakan pada hari Minggu di pekan ketiga bulan Juni, dan dirayakan hampir di seluruh dunia yang dimulai pada awal abad ke-12. Biasanya Hari Ayah dirayakan dengan pemberian hadiah kepada ayah dan kegiatan kekeluargaan. Selain semua itu juga ayah adalah tulang punggung, sandaran, dan pelindung dalam sebuah rumah tangga. Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Laki-laki Internasional atau International Men's Day diperingati setiap bulan tanggal 19 November. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.